Sekarang ini kalau kita gunain teknologi ya, itu kita jadi lebih mudah banget berinteraksi dengan orang lain. Tapi celakanya, di tengah kita mudah sekali berinteraksi dengan orang lain, kita ini jadi asing dengan diri kita sendiri. Saya, Aji Santoso Putro, berkolaborasi dengan Rumah Cahayanya Habib Jafar. Nah, ini nanti dimunculin ya fotonya Habib. Konsepnya sederhana, saya ngajakin teman-teman sarjana psikologi, psikolog, psikiater, teman-teman di bidang konseling, teman-teman di bidang kesehatan mental. Saya ajak ngobrolin tentang kesehatan mental, tentang psikologi. Dengan niatan teman-teman yang dengerin bisa terbantu untuk terbangun jiwanya. Wah, mulia sekali ya. Ya. Niatnya seperti itu sih, bro. Nggak tahu nanti prakteknya gimana ya. Terbantu tuh terbangun jiwanya dan menyehatkan mental. Dan di episode pertama ini, episode perdana ini, saya langsung mengajak dan cenderung memaksa teman saya yang baru aja ke Jakarta. Oh, udah semingguan ya di Jakarta? Seminggu. Seminggu. Dan hari ini sebenarnya mau pulang ke Bali, tapi saya ajak untuk ngobrol di sini. Nago Tejena. Teman-teman, biar kelihatan ramai nonton ya kan. Terima kasih, sebuah kehormatan diundang sini. Untuk pertama kali ini ya? Ini episode pertama. Super, pertama, pilot gitu ya? Iya, dan semoga lanjut ke episode kedua. Ternyata episode pertama di-cancel episode. Ternyata sepi yang nonton. Dan Nago Tejena ini adalah seorang psikolog ya. Betul. Saya akan ajak ngobrol dia tentang gimana caranya menemukan diri kita sendiri. Nah, yuk kita mulai ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Ini ada sekitar 100 pertanyaan. Oh, kayak ini ya, TPBK ya? Apa TPBK itu? TPBK apa sih? Yang tes masuk itu apa sih? SMPTN. Oh, kalau zamanmu bukan, PMDK. Oke, PMDK. PMDK itu kalau ini enggak, PMDK itu jalur undangan. Jalur undangan. SMPTN. Kalau zaman Mas Adi apa? Aku itu zamannya apa teman-teman? SPMB ya kan? SPMB atau kalau enggak sebelumnya apa? UMPTN. Oh iya. Nah, itu lebih lama lagi dan lebih lama lagi si Penmaru. Oh, si Penmaru itu. Ya, ini kelihatan udah beda ini ya, beda zaman ya. Lawas ya. Iya, saya yang lebih muda. Semoga saya bisa menjawab pertanyaan yang kebalik ya. Ya, jadi 100 pertanyaan. Siap. Pilihan ganda. Oke, siap. Dan nanti yang bisa langsung pencet tombol. Pensil 2B ada nggak? Kayak cerdas cermat ya. Iya. Pertanyaan pertama gini bro, kita ini sering dengar ya ajakan di self development atau mungkin psikologi populer itu tentang, ayo kamu mesti mengenal dirimu sendiri. Karena mengenal diri sendiri, knowing yourself itu bikin bahagia atau pulih dari luka batin. Betul. Tapi kenyataannya banyak orang yang nggak nyaman untuk mengenal dirinya sendiri. Betul, betul. Kenapa sih bro, kok mengenal diri sendiri ini? Aku ini penasaran, menurutmu, apa yang biasanya bikin orang itu nggak mau atau takut, enggan untuk mengenal dirinya sendiri? Gini, ketika kita ngomongin tentang diri kita sendiri, kita tentunya maunya diri kita nih memiliki kualitas yang bagus dong. Oke. Saya orang yang baik, saya orang yang dermawan, saya orang yang suka membantu, meskipun hujan-hujan tapi saya kesini. Iya, ini terima kasih sekali. Tadi kehujanan sebenarnya dibalik. Iya, pakai merdinya ini. Basah kuyup di dalamnya. Jadi kan kita pengen kualitas yang melekat sama diri kita itu kualitas yang bagus-bagus. Dan kita cenderung denial dengan kualitas diri kita yang jelek-jelek. Cenderung denial, oke. Jadi makanya setiap kali ada mungkin label diri atau sifat diri yang negatif, itu kita cenderung tidak mau mengakuinya. Tidak mau mengakuinya. Tidak mau mengakui sisi jelek itu. Betul. Alhasil itu juga ketika saat kita mengenal diri, kadang-kadang ketika ini kita sedang menelusuri diri nih. Kenapa ya aku tadi marah ketika misalkan berdebat dengan dosen gitu kan ya. Ketika kita mau sampai ke identifikasi bahwa mungkin aku orangnya tidak suka kalau gini-gini dan seterusnya. Sebelum kita sampai ke sana, kita sudah cut. Karena kita merasa kualitas diri kita, kalau kita bertentangan dengan figur yang katakanlah lebih dihormati, itu sesuatu yang negatif. Sesuatu yang negatif. Makanya kita cenderung untuk berhenti mengeksplor diri,
Karena kita tidak mau menemukan kualitas-kualitas diri yang mungkin umumnya dianggap tidak baik. Kayak gitu. Berarti orang takut mengenal diri sendiri. Betul. Di mana mengenal diri sendiri itu pasti ada sisi positif dan sisi negatif. Iya. Itu ketakutan itu muncul karena ketakutan mengenal sisi negatif. Begitu Betul, kan? iya. Oh, ternyata misalkan nih kita ngomongin Mas Haji. Ya, contoh. Oh, contoh ya. Contohnya. Yang negatif-negatifnya yang ya. negatif saya aja. Apa ya? Bisa. Misalkan kan Mas Haji sebagai sosok figur, Ya. kan tentunya menampilkan diri di depan masyarakat dengan berbagai ibaratnya ya jenis penampilan gitu ya, Ya. sebagai orang yang mungkin Kesannya. Ideal self gitu ya. betul ya, kayak yang pintar, Ya. banyak pengetahuan, ya kan, Rajin menabung gitu ya. suka makan bergizi. Ya, olahraga ya kan, olahraga. Story-nya Mas Haji kan gini-gini terus gitu kan. Benar. Tapi di satu sisi kan kita pasti dong mengenal diri kita yang negatif-negatifnya. Tapi kadang Mas Haji kan juga nulis, saya juga kadang masih kayak gini dan seterusnya. Saya ngajarin mindful, tapi kadang-kadang saya juga berada di situasi yang saya nggak mindful dan seterusnya. Jadi sisi-sisi diri yang seperti itu yang sebenarnya penting juga untuk diakui. Supaya kita bisa mengenal real self kita kayak gimana. Real self ya. Jadi ada ideal self, betul, ada real self. Ada real self gitu. Tanpa kita memahami real self yang sebenarnya, kita nggak akan bisa bergerak menuju ideal self gitu. Oh, tanpa memahami real self sebenarnya, kita tidak akan bisa memahami ideal self. Betul. Misalkan nih, kita ngomong balik ke kasus di mana seorang mahasiswa marah-marah ke dosen gitu kan ya. Ketika misalkan di-confront gitu ya, misalkan dalam sesi konseling, berarti kamu menunjukkan tanda-tanda kamu marah, kamu protes ke figur otoritasmu dong, misalnya ke dosenmu dong gitu. Dia mungkin nggak mau mengakuinya, karena di kepala dia, mahasiswa yang baik itu seharusnya nurut sama dosen gitu misalkan. Atau anak yang baik seharusnya nurut sama orang tua dan seterusnya. Mungkin itu memang yang ideal. Tapi di awal kita harus paham bahwa saat ini kita belum seperti itu. Ketika kita bisa mengakui bahwa saat ini kita belum seperti itu, baru kita bisa bergerak benar-benar ke arah ideal self. Gitu. Kebayang maksudnya? Ya, kebayang. Jadi sepemahamanku ya, senangkapku berarti kembali lagi ketakutan orang untuk mengenal diri sendiri adalah karena dia terlalu terjebak dalam ideal self. Betul. Ya. Dimana ideal self itu nggak ada sisi negatifnya. Begitu. Betul, ya betul. Karena kita ngomongin ideal kan berarti kita ngomongin yang sudah sempurna gitu kan, sebagai tujuan akhir gitu kan. Terjebak di situ sehingga takut juga untuk mengenal sisi diri yang nggak baik atau sisi diri yang negatif. Padahal gimana pun juga, apakah setiap manusia pasti punya sisi negatif itu? Ya pasti. Kan kita belum suci gitu kan ya. Ideal self itu kan bayangannya sangat super ya. Tidak pernah marah, sangat bijaksana dan lainnya. Dan bahkan mungkin kita nggak akan pernah sampai di sana gitu kan ya. Tapi memang cocok untuk dijadikan tujuan. Karena itu kan value-value yang tinggi. Kalau kita ngomongin kalau di agama kan tuh orang-orang suci kan kayak gitu kan, gitu. Nah, tapi kita perlu tahu itu, perlu berusaha menuju ke sana, tapi kita harus paham saat ini kita tuh realnya seperti apa. Kayak gitu. Tapi berarti bisa juga jadi masalah ketika kita ini, termasuk saya ya, itu merasa diri serba positif itu ya. Sehingga justru ada konflik di situ untuk menerima sisi negatif kita kan. Saya pernah baca di Twitter ya, salah satu akun tuh bilang itu namanya ego trap kalau nggak salah. Ego trap. Saya lupa @aji siapa gitu, kayaknya yang bahas di Twitter gitu. Hasan Putro ya. Hasan Putro ya. Ego trap. Iya. Gitu. Ketakutan orang untuk mengenal dirinya sendiri membuat bisa dikatakan adalah dirinya hilang. Nah, ini bridging buat buku ini, bro ya. Ini bukunya aku ya, judulnya Aku Yang Sudah Lama Hilang. Betul. Tapi nggak semua orang ngeh atau sadar bahwa dirinya hilang atau terputus koneksi dengan dirinya. Betul. Jadi kadang kita bisa aja terlihat baik-baik aja, terlihat oke, terlihat merasa ya fine aja hidup ini. Punya pekerjaan, punya relasi, punya rutinitas yang pada umumnya, tapi gimana kalau ternyata semua itu, hal yang kita rasa baik saja, hidup kita baik saja itu dasarnya adalah hal-hal yang mungkin nggak datang dari diri sendiri. Maksudnya gini, apakah mungkin seseorang hidupnya itu baik secara sosial, secara baik-baik saja, tapi sebenarnya dia itu belum mengenal dirinya sendiri. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin.
Ya justru itu premisnya buku ini gitu kan. Oh gitu ya? Ya, Anda itu ya bisa melihat ini ya isinya ya. Kan Atau udah baca ya benar juga. Kan udah baca bro kan. Iya. Jadi waktu kita kecil kita tuh biasanya lebih sederhana ya. Kita mau makan permen, kita makan permen. Iya. Kita mau main sore hari, kita pergi main sore hari. Iya. Kita mau Nonton kartun. nonton di kartun. Minggu pagi ya, Betul. Doraemon. Ya, kan? Doraemon ya. Zamannya Anda Doraemon, zamannya saya SpongeBob gitu ya. Oh udah beda ya? Enggak sih sebenarnya. Aku Doraemon juga sih sebenarnya. Doraemon juga kan? Iya, Doraemon, Pimen, He-Man, Silverhawk tau nggak kamu? enggak tahu. Nah, itu baru zamannya Mas Aji. Silverhawk itu sore biasanya, tapi harinya aku lupa. Aku Digimon masih. Aku nggak gitu dengan Digimon. Oh ya, itu. Oke. Ya intinya sederhana. Kalau Iya, kita simple ya. simple. Jadi mau A, mau B, B. Tapi seiring kita dewasa, kita diajarkan apa yang lebih bagus menurut orang lain. Oke. Mungkin memang lebih bagus, tapi kan kita masih diajarkan nih, gitu kan ya. Kamu nggak boleh, misalkan apa ya, teriak-teriak kalau lagi rame-rame, nanti malu misalkan gitu. Kamu nggak boleh makannya kebanyakan, kamu nggak boleh makan daging melulu, kamu nggak boleh apa biasanya yang biasanya kita dikasih tahu ya nggak boleh. Nggak boleh main game. Nggak boleh main game berlebihan. Kamu nggak boleh main Nggak sampai larut boleh, malam ya. dan seterusnya. Nggak boleh haus kekuasaan. Wah. itu. lanjut. Itu siapa yang berani ngajarin itu ya? Nggak ada. Dan itu berlanjut sampai kita dewasa. Kamu harus jadi perempuan yang baik. Ya. Kamu harus jadi istri yang baik. Kamu sebagai kepala keluarga harus kayak gini. Ya. Kamu sebagai anak kayak gini dan seterusnya. Tuntutan tuh nggak ada habisnya. Betul. Dan ketika kita berusaha untuk memenuhi tuntutan-tuntutan itu, di mana mungkin tujuannya untuk diterima oleh mereka-mereka yang memberikan tuntutan itu, kita kayak memutus komunikasi kita dengan diri kita sendiri. Oke. Padahal nggak selalu apa yang diharapkan oleh mereka, apa yang diberikan sebagai ekspektasi oleh dari mereka, sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu. Bisa aja orang tua nyuruh kita pengennya jadi PNS, kita pengennya jadi apa? Jadi pelukis, content creator, ya, atau apapun itu. Kita demi mungkin memenuhi harapan mereka, demi diterima oleh mereka, kita mengikuti apa yang mereka mau. Dan itu memutus komunikasi kita dengan diri kita sendiri. Nah itu awal mula kita mulai kehilangan diri kita. Ngikutin apa mau orang lain. Betul. Tapi terus kita jadi jauh dengan diri kita jauh sendiri. dengan diri kita sendiri. Gitu. Nah mungkin enggak semua sadar ya, kayak yang Mas Haji bilang ya. Kadang kita sudah menjalani kehidupan dewasa, mungkin 30 tahun, 40 tahun, kayak hampa ya kayaknya hidup ini gitu ya maksudnya. Karena kita mengikuti tuntutan-tuntutan, ekspektasi-ekspektasi masyarakat tanpa tahu apa sih sebenarnya yang oke dari diri kita sendiri. Gitu. Atau malah justru gini bro, sisi sebaliknya, orang itu bukan merasa hampa, tapi orang merasa hidupnya baik-baik aja gitu. Oh, oke. Tapi sebenarnya dia tidak terhubung dengan dirinya sendiri. Benar. Itu mungkin terjadi nggak seperti itu? Mungkin terjadi, dia ngerasa fine-fine aja. Iya. Tapi biasanya kalau kayak gitu, nanti akan ada momennya trigger loh. Tiba-tiba semua yang selama ini menumpuk, itu memuncak. Kemudian dia, ya katakanlah kalau kita ngomong secara psikologis, nah dia emotionally breakdown, ataupun mungkin ya tiba-tiba dia menumpahkan kemarahannya ke orang-orangnya gitu. Karena gini, ini kalau aku ngomongin dengan kasus dengan klien-klienku misalkan, kita ngomongin, anggaplah yang paling sederhana, ketidaksetujuan dengan orang tua. Ketidaksetujuan dengan orang tua. Betul. Dan kita sebagai anak yang pengennya jadi anak yang baik, akhirnya mengikuti apa yang orang tua inginkan. Ya udahlah, ikut aja. Ya udahlah gitu. Kita berkorban seperti itu dengan harapan supaya hubungan kita dengan orang tua baik. Tapi outcome-nya nggak selalu gitu. Akan ada momen di mana kita merasa lelah berkorban, akhirnya kita marah ke mereka, gara-gara ibu dulu nyuruh aku ini, makanya hidupku sekarang jadi kayak gini. Gara-gara bapak nggak ngasih aku sama dia, makanya sekarang aku kayak gini. Kita merasa bahwa pengorbanan kita tuh dulu untuk menjaga hubungan sama mereka. Tapi pasti akan ada momen di mana akhirnya itu semua nggak bisa lagi dijaga dengan baik. Dan akhirnya rasa frustrasi, marah, itu keluar dan akhirnya hubungannya rusak juga ujung-ujungnya gitu loh. Gitu. Jadi hidup baik-baik saja atau mungkin menjaga hubungan konteks ini adalah dengan orang tua. Betul. Bisa jadi pondasinya itu nggak kuat gitu ya. Betul. Sehingga di suatu hari, di suatu momen tiba-tiba bisa rapuh dan bubar semua gitu. meledak gitu ya. Tentu ini nggak menutup kemungkinan kadang ada juga yang memang bisa
anggaplah merelakan itu dengan tulus gitu ya. Ya memang karena dia melakukan ini demi orang tuanya, tidak ada rasa terpaksa, ya silakan, nggak masalah. Tapi kalau ternyata kita masih punya keinginan yang berbeda, yang tersembunyi dalam diri kita, itu juga perlu didengarkan. Gitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, memungkinkan ya orang hidup baik-baik saja, seolah-olah baik-baik saja. Seolah-olah baik-baik saja. Seolah-olah baik-baik saja karena hanya ngikutin ekspektasi orang-orang, tapi sebenarnya dia asing dengan dirinya sendiri. Mungkin banyak yang kayak gitu yang dengerin gitu kan. Iya. Apa sih, sekolah, kuliah, kerja, menikah, punya anak, sampai umur berapa udah kayaknya ada yang salah deh gitu kan. Mengikuti, tapi nggak menyetir kehidupannya sendiri. Iya, gitu. Bahkan bukan hanya jauh di depan, mungkin sekarang ini kayak, ngapain sih ke psikolog, ngapain sih belajar kesehatan mental gitu kan. Benar. Hidup kan baik-baik aja gitu, tapi justru kita perlu lihat lebih mendalam, apakah baik-baik saja itu beneran baik atau itu seolah-olah baik. Iya, betul. Dan ternyata habis ke psikolog, banyak ya PR-nya. Banyak ya masalah dalam hidupku gitu. Karena diajak untuk melihat lebih mendalam gitu ya. Iya. Tapi banyak orang yang sisi sebaliknya. Tadi seperti yang sudah kamu sampaikan bahwa banyak orang yang bilang bahwa memang ngerasa kosong, ngerasa hidupnya nggak baik-baik saja atau ngerasa kehilangan arah ya. Betul. Terputus dari dirinya sendiri. Dari sudut pandang psikologis ini bro, karena dirimu kan psikolog. Apa sih yang sebenarnya terjadi saat seseorang itu merasa kayak kosong? Banyak ini teman-teman yang curcol gitu ya. Iya. Ji, aku itu kok merasa kosong ya gitu. Nah, secara psikologis itu sebenarnya apa yang sebenarnya mereka alami dan gimana prosesnya untuk terhubung lagi dengan diri sendiri. Tapi mungkin yang pertama dulu ya, pertanyaan pertama. Secara psikologis seperti apa itu? Gini, karena approach-ku di buku ini itu humanistik eksistensial. Jadi kan menarik ini, humanistik eksistensial. Mas Aji tahu kan maksudnya? Enggak tahu. Ringkas saja. Ringkas saja gimana, Bro? Humanistik. Itu loh, kan biasanya di psikologi itu kan ada 3 mazhab besar. Ya. Psikodinamika, Sigmund Freud. Ya, behavioral. Sama humanistik. Nah, gitu. Nah, humanistik ini sering juga di-combine dengan eksistensial namanya. Gitu, ya. Humanistik atau humanisme ini seperti apa? Ringkasnya dia melihat manusia. Ya, humanis itu kan kayak Carl Rogers ya, yang kayak melihat manusia apa adanya, menerima tanpa syarat, sehingga dia bisa mencapai potensinya. Gitu. Kalau eksistensial itu lebih ke arah memberi makna akan eksistensinya di dunia ini, gitu. Artinya gini, ketika orang tuh hilang, itu dia nggak tahu posisinya di dunia ini tuh dia seperti apa, gitu. Aku nih siapa sih? Apa peranku? Apa tanggung jawabku? Apa yang aku tuju? Apa keinginanku? Apa kemauanku? Dia tuh nggak tahu kayak ini di peta nih permainan kayak dia tuh di posisi yang mana? Gitu. Dia tuh sebagai apa? Atau kayak di lapangan sepak bola dia juga bingung gitu ya. Betul. Ini aku back atau main tengah atau gitu. kiper ya. Tiba-tiba pegang bola, padahal dia pemain tengah ya. Gitu ya. Jiwaku kiper padahal. Atau jiwaku wasit ya tiba-tiba nyemprit gitu di tengah. Nah, apa jadinya kalau kita datang kosong tadi? Betul. Kita datang suatu klub bola gitu ditanya, "Kamu posisimu apa?" Nggak tahu. Tapi aku pengen di lapangan. Ya, tapi posisimu apa gitu kan? Itu kita karena gini, ketika kita nggak tahu posisi kita apa, kita nggak tahu apa yang kita harus lakukan. Kita nggak tahu apa yang sebaiknya peran kita jalankan, kita nggak tahu banyak hal dan akhirnya kita diem di tempat. Gitu. Nah, itulah yang sering terjadi pada banyak orang gitu ya. Dia tidak tahu kalau di dunia ini tuh panggilannya tuh ke arah mana. Kalau ngomong ke arah eksistensial ya, purpose-nya dia apa ke depannya, makna hidupnya seperti apa gitu. Meskipun aku ngomong kayak ini hati-hati karena Mas Haji bilang kadang kan kita nggak selalu harus mencari makna dalam hidup ini. Kan beda pendekatan. Beda pendekatan gitu. Tapi tetap kita akur lah ya, salaman dulu kan. Karena kita benar-benar sadar bahwa itu kan pendekatan yang berbeda gitu. Betul, itu. Dan ya fine aja gitu, beda pendekatan, beda pemahaman gitu. Istilahnya framework-nya yang mana yang lebih cocok dengan audiens yang mana. Iya, gitu. benar. Gitu sih. Jadi seseorang itu merasa kosong, secara psikologis sebenarnya dia tidak tahu perannya apa. Betul, dia tidak tahu saat ini posisinya di mana dan apa tujuannya ke depannya. Dan how to cope that problems. Ini yang aku bahas sedikit berbeda dengan biasanya orang bahas. Menarik ini.
Kalau orang biasanya kan ngomongin tentang kamu harus menemukan makna hidupmu. Iya. Kamu harus menemukan tujuan hidupmu. Viktor Frankl. Ya, Viktor Frankl kayak gitu. Orang sering menganut itu, maksudnya orang sering mencoba memahami, meresapi itu dan melakukannya. Iya. Dia mencari dan lainnya gitu kan ya. Tapi yang sering kejadian di klien-klienku adalah mereka nyari terus. Oh, malah nyari terus. Karena mereka tidak merasa menemukan satu panggilan hidup yang 100% dirinya. Nah, iya. Ya Masih kan? selalu merasa ragu ya. Merasa Ketemu ragu, ini, merasa ragu. kayaknya nggak oke, maksudnya nggak Iya. cocok ini, ganti lagi. Dicari lagi. Dicari dan akhirnya, tapi dicarinya tuh sambil, dicarinya tuh kayak di kepala. Dia cuma mempertimbangkan, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Gitu. Nah, menurutku itu memang benar. Kita perlu menemukan. Tapi yang nggak kalah penting, kita juga harus menentukan. Menentukan. Jadi, anggaplah kayak anak kecil ke toko mainan, kan banyak banget tuh. Kita nggak bisa mikir kayak, aku harus menemukan satu mainan yang sangat cocok denganku, gitu kan ya. Karena setiap mainan pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Iya. Yang ini agak mahal, tapi yang ini terlalu besar ukurannya. Yang ini kayaknya lebih seru ya. Gitu. lebih seru yang ini, gitu kan ya. Gitu. Kita boleh melakukan eksplorasi, kita boleh mencoba menemukan, tapi akan ada momen kita harus menentukan. Kita harus membuat jawaban. Dan kita harus berani menanggung resiko atau konsekuensi dari jawaban tersebut. Ini yang susah dilakukan oleh banyak klien. Keberanian untuk decide ya? Keberanian untuk decide. Oke, aku mau melakukan ini dalam hidupku. Katakanlah 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Aku mau mengeksplor bidang ini. Aku ingin memilih ini. Keberanian untuk menentukan itu yang masih langka. Padahal itu adalah part of menemukan diri sendiri. Padahal itu adalah part of menemukan diri sendiri. Nah, di buku ini, di bab 4, itu judul babnya adalah... Kamu hafal ya? Kamu penulisnya itu? Oh iya, benar. Ini fotoku di belakang. Di bab 4? Bab 4, judul babnya adalah bertanya, berhenti bertanya. Kita cocok ya, bab 4 ya. Halaman berapa, Bro? Halaman berapa? Coba tebak. Nggak tahu kalau halamannya nggak tahu. Iya, halaman 57. Ya, Oke, gitu. terus gimana? Bertanya, berhenti. Jadi buat teman-teman di sini yang misalkan sedang kehilangan dirinya dan mau menemukan panggilan hidupnya gitu. Aku mau ngelakuin apa sih dalam hidup ini? Gimana itu? Silakan mulai bertanya dulu ke diri. Apa yang aku suka? Apa yang aku mau kerjakan? Apa tantangan yang aku rasa aku bisa tolerir sehingga aku bisa maju dalam hidup ini dan seterusnya. Tapi setelah kita bertanya, kita harus bisa berhenti bertanya dan menjawab. Ya. Ini loh jawabanku. Ini loh yang aku mau pegang. Ini loh yang aku mau jalani selama beberapa waktu ke depan. Meskipun nanti mungkin bisa aja salah. Iya. Nggak apa-apa. Nanti kita tanya lagi, jawab lagi. Iya. Tapi kalau kita nggak menjawab, kita nggak akan bisa punya keteguhan untuk mulai bergerak. Gitu. Makanya kita di momen tertentu dalam hidup kita harus berhenti bertanya dan memberikan jawaban. Oke. Berarti untuk menemukan diri sendiri, ketika menjawab pertanyaan tadi, gimana jalan atau sebaiknya kita menemukan diri sendiri dari bertanya? Ya. Bertanya tentang itu tadi, reflektif gitu. Betul. Lalu jangan lupa juga adalah Memberi jawaban atas pertanyaan itu. Betul. Meskipun menentukan jawaban itu, tentu akan ada risiko itu tidak 100% tepat. Betul. Ya kan? Ya. Dan itu ya nggak apa-apa. Betul, nggak apa-apa. Okay. Yang penting kita mencoba menjawab. Ya. Nah, yang sering juga ditanyakan adalah, kita boleh nggak bertanya ke orang lain? Nah, iya. Itu gimana? Kalau opini dari orang lain ini kadang kan tambah membingungkan diri kita ya. Ya, kalau yang membingungkan atau yang orang yang nggak jelas, ya jelas lah. Kan kita lebih bagus membuat jawaban sendiri. Iya. Tapi yang sering dipertanyakan oleh banyak klien atau banyak pembaca adalah, gimana kalau kita bertanya ke orang yang seharusnya lebih tahu tentang diri kita? Ya. Ibu kita, bapak kita. Kan banyak tuh ceritanya kayak, ibunya dari kecil lihat, wih anak ini kayaknya cocok jadi penyanyi nih, gitu kan. Cocok jadi bisnismen nih. Dari kecil sudah suka nilep-nilep uang dikit-dikit misalkan gitu kayak, misalkan gitu ya. Iya, papa dijual ya. Iya. Ini kok tiba-tiba dompet papa gini gitu. Banyak yang nanya gitu. Gimana kalau ternyata orang tuaku lebih tahu apa yang terbaik buatku daripada aku? Nah, ini jawaban bisa beda-beda. Tapi kalau jawabanku adalah, lebih baik kamu yang buat jawaban tentang dirimu, meskipun salah, daripada orang lain yang ngasih jawaban tentang diri kamu, meskipun itu benar. Bagus banget. Dalam. Ya, lebih baik kamu menentukan atau menjawab Betul.
dirimu sendiri itu siapa, Meskipun itu salah, daripada orang lain, termasuk orang tuamu, Ya. bahkan orang tuamu yang menentukan dirimu itu siapa. Meskipun benar. Karena yang penting adalah bagaimana kita punya skill untuk memberi jawaban untuk diri kita. Oh, aku dalam poin ini di hidupku, aku merasa lebih bagus berkarir di sini. Meskipun kita selalu coba salah, gitu kan ya. Tapi kita membangun kepercayaan diri untuk membuat jawaban itu. Karena nggak selamanya kita bisa nanya orang tua terus dong, ya kan? Dan kita nggak selamanya bisa membiarkan mereka yang bertanggung jawab buat hidup kita. Karena lama-kelamaan mereka akan kita salahin kalau kita nggak benar gitu. Jadi mending kamu coba jawab, meskipun salah, meskipun berantakan, meskipun tambah tersesat. Tapi kamu punya skill untuk membuat jawaban sendiri. Itu yang lebih penting. Keberanian atau responsibility ya. Betul. Untuk, ya ini hidupku dan aku mesti yang menentukan meskipun itu salah. Meskipun ini salah sekarang, tapi kalau pelan-pelan lama-kelamaan kita melatih diri, pasti suatu hari akan benar. Karena ada proses atau ada puzzle yang kita dapatkan ya. Ketika itu aku suka itu, gitu. Diri kita sendiri yang menjawab daripada orang lain. Gimana kalau tanya AI? Aku stres ke situ bro. Kan? Bisakah AI kita tanya? Who am I? Bisa sih ya. Karena bisa ya. Maunya bilang nggak bisa, tapi canggih-canggih sekarang gitu ya. Aku rasa mungkin itu akan jadi pembicaraan pembahasan baru dan cukup panjang. Mungkin aku belokinnya ke ini bro. Kan itu menemukan diri sendiri. Betul. Ya, aku menemukan diriku sendiri atau aku menjawab diriku itu siapa sih? Itu aku jawab. Daripada bergantung jawaban dari orang lain, mending diriku sendiri. Ini pertanyaan selanjutnya adalah, aku belokin dari AI tadi adalah, diri sendiri itu yang mana, Bu? Karena gini, kayak ungkapan, just be yourself. Ya kan? Jadi dirimu sendiri, atau apalagi, self-love, atau self-confidence. Diri. Nah, aku digging deeper, self ini, diri ini sebenarnya yang mana? Karena gini, misalnya nih, aku ketemu kamu gini, nongkrong ngobrol. Ketika aku ketemu sama mamaku misal, kan nggak mungkin aku ajak ngobrol kayak teman kan gitu kan. Bener, terus ketika aku ketemu sama teman-teman yang belum akrab kayak kamu, kan tentu aku berbeda lagi. Sehingga yang mana diri ini? Betul. Ketika aku ngobrol sama bojoku itu di rumah, nggak mungkin juga kan ngobrolnya kayak aku ngobrol sama temen cowok gitu. Nah, benar. Itu gimana? Biasanya kan orang menjawab pertanyaan ini kan menjelaskan dengan kita tuh banyak menggunakan topeng kan? Di berbagai situasi sosial. Benar. Gitu kan. Kayak di pertemanan kita bawa topeng ini, di pekerjaan kita pakai topeng ini. Role kan itu kan. Role. Di pekerjaan kayak, iya Pak, nutut Pak, gitu ya. Gitu kan biasanya. Gak mungkin juga kan kalau sama istri atau sama pasangan di rumah, notit. Pakai emot yang gini gitu. Banyak yang bilang bahwa itu semua topeng, tapi di balik topeng itu ada diri kita yang sebenarnya. Ada yang bilang gitu. Cuma aku ngerasa kayaknya enggak deh. Menurutku semua itu diri kita. Dari pendekatanmu itu semua dari semua itu diri kita gitu. Termasuk kayak, kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena kembali aku nggak pengen kita denial bahwa kita ada sisi diri kita yang kadang nggak baik, kadang pura-pura. Sama kan kayak orang bilang kayak, wih, aku kalau di depan kalau di depan teman-teman aku bisa baik, gitu kan. Tapi entah kenapa kalau sama orang tua itu aku keluarga di rumah. Iya, aku ada rasa frustrasi, aku dendam dan seterusnya. Aku pengen aku seperti diriku yang sebenarnya pada saat teman-teman. Aku bilang, ya enggak, itu dua-duanya diri kamu gitu loh maksudnya. Aku rasa bagus buat kita untuk embracing semua sisi diri kita. Ya kalau menurutku, aku pakai definisinya akhirnya yang luas. Ya semua topeng kita, semua role kita, semua suara yang muncul dari diri kita, itu semua diri kita. Bisa berkonflik berarti bro? Bisa berkonflik. Dan itu malah bisa bikin nggak tenang juga diri kita. Ya, nah ini, ketika konflik, nggak tenang, ya misalkan kayak apa contohnya konfliknya? Antar role gitu. Misalnya. Oh ya benar. Antar role ini kan ada kemungkinan ketika kita menganggap, kalau berdasarkan framework itu ya, kacamata itu adalah, bahwa ini semua adalah topeng-topengnya adalah diri kita. Nah, ada kemungkinan juga tiap topeng ini kan bukan hanya tiap topeng, bukan terus tiap topeng semuanya ya, tapi mungkin ada 1, 2, 3 yang terus justru berkonflik. Betul. Bikin kita juga stres juga. Nggak nyaman ya jadinya ya. Menurutku konflik itu adalah kesempatan buat kita untuk menentukan yang mana jadi prioritas. Misalkan nih, aku ngomong sekarang nih, hari ini, kan aku mau ngejar pesawat nih, ya kan?
Aku kesini untuk memenuhi role-ku mungkin sebagai psikolog, Ya. sebagai orang yang buat Narasumber, konten, ya. narasumber, dan lainnya. Aku meninggalkan role-ku sebagai orang tua dan sebagai, Sebagai suami, Iya. ya, istri anakku ke sana Ada sendiri role, gitu ya. kan. Ya itu ada Ada dua konflik, role kan? ya kan, konflik kan. Iya, Nah, iya. siapa tahu bete kan istri saya di sana nungguin kan. Iya. Dan nggak tahu juga ini nanti habis ini kamu ke sana PT atau enggak juga. Iya, nggak tahu gitu kan. Iya. Tapi aku rasa konflik itu wajar dan konflik itu membantu kita untuk merefleksikan kembali yang mana menjadi prioritas. Oke. Tapi setelah aku pikir-pikir, pertama kan konflik itu pasti ada. Iya. Dan kita itu membantu kita menentukan yang mana sih yang lebih prioritas saat ini Iya. atau lebih prioritas secara menyeluruh gitu. Kalau aku mungkin secara menyeluruh ya aku sebagai kepala keluarga lebih prioritas. Iya. Tapi untuk saat ini karena mumpung di Jakarta ya ini lebih prioritas gitu. Tapi mungkin ada beberapa situasi di mana konflik itu akan selalu ada. Dan aku kadang-kadang mikir ya, untuk beberapa klien nih, konflik ada terus ya? Ya mungkin kita harus memang menerima konfliknya akan ada terus seumur hidup gitu. Ya udah gitu, nggak apa-apa. Meniadakan gitu, kan. konflik itu justru menjadi konflik tersendiri ya. Oh, iya, kita benar, kepingin iya. ya, kita kepingin bahwa hidup ini sama sekali nggak ada konflik. Benar. Justru itu malah menimbulkan jadi konflik gitu kan. konflik, ya. Ya udah, mau itu, ya maksudnya gini, kita berharap bisa let go konfliknya, tapi kalau nggak bisa ya kita harus let go keinginan untuk let go konflik itu gitu kan ya. Ya udah biarin aja Iya, berantem embrace the sekali conflict, nggak apa gitu. Ya, ini bergerak ke pertanyaan selanjutnya bro. Ini tadi dari jawabanmu itu kalau ngomongin perjalanan hidup, itu berarti hampir semua orang atau mungkin sebagian orang tentu pernah ngerasa bahwa dia kehilangan arah. Betul. Ya, Itu ya. bener ya seperti itu ya. Kamu setujuin itu dan dia bingung soal diriku ini siapa gitu. Nah kamu sendiri melihatnya gimana? Apakah itu bisa pasti terjadi dan itu merupakan fase yang wajar ketika Ya, orang ya. kebingungan dengan dirinya sendiri. Ya. Kalau bahasa populer kan dia pakai quarter life crisis kan ya. Iya, Nah, fase ya kan? tersesat lah ya, Ya, quarter life fase crisis tersesat ini. gitu ya. Itu penting ya? Iya, karena gini, fase quarter life crisis itu terjadi, ini sepemahamanku ya, ada dua sudut pandang. Pertama secara biologis. Ya. Kan orang bilang di umur 20-an, 25 tuh otak kita berkembang sepenuhnya. Umur Ya berapa? kan? Sekitar 20 atau 25 yang nggak Oke, salah ya. itu berkembang Berkembang sepenuhnya. Artinya prefrontal cortex kita tuh sudah matang. sudah matang ya. Artinya dengan matangnya itu kita bisa melihat dunia lebih luas, kita bisa melihat problem lebih banyak, jadi sehingga kita muncul krisis-krisis baru, pertimbangan-pertimbangan baru, masalah-masalah baru. Tapi kalau secara psikososial, di usia-usia 20-25 kan usia kita lulus kuliah, mulai cari kerja. Jadi banyak change yang terjadi. Dari hidup yang dengan penuh kurikulum, Penuh kurikulum, ya kan? penuh kurikulum. SD, SMP, SMA, gitu. Suka ini ya, pemilihan frasa hidup penuh kurikulum ya. Iya kan, SD, SMP, SMA, kuliah. Terus tiba-tiba, boom, Nggak ada dilepas. kurikulum. Iya, ke alam liar gitu kan. Mau ngapain ayo, mau Iya, kerja, iya, mau nikah, mau iya, kuliah luar negeri, iya, dan iya. seterusnya gitu. Jadi, ketika di fase itu ya, itu sama di fase 20 dan 25 kan, kayak gitu. Itu kita banyak menerima kebingungan gitu. Tapi justru kebingungan itu jadi kesempatan buat kita untuk mengenal diri kita dan menentukan ke depannya kita mau kayak gimana. Gitu. Berarti itu pasti terjadi buat teman-teman, jadi nggak perlu terlalu bingung, nggak perlu Iya, terlalu iya, insecure ketika mengalami itu, Betul. karena itu pasti terjadi, Ya. dan justru itu adalah momen penting untuk menemukan diri kita sendiri. Kesempatan. Untuk Kesempatan menemukan untuk diri kita. menemukan diri sendiri. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih, bro. Oke. Kan Udah kamu 100 ya, nggak kerasa ya? Ini tadi udah 100, kamu kan kita ngomongin tentang menemukan diri sendiri nih. Ya. Setelah perjalanan yang mungkin dilalui teman-teman selama ini untuk menemukan diri sendiri, kadang perjalanan itu melelahkan juga kan. Tapi pasti ada momen-momen kecil yang dirasa, oh iya aku sudah berhasil Betul. menemukan diri yang hilang, menemukan Ya. aku yang sudah lama hilang ini. Menurutmu gimana sih cara seseorang tahu bahwa dia itu sudah menemukan dirinya yang hilang? Ada ini nggak? Ada Oke. semacam apa ya? Tanda Ya, ya. dalam situasi konseling misal, Ya. terapimu Tiba-tiba ada lampu kling gitu ya. gitu ada tandanya gitu. Atau tiba-tiba dia ini ya terbang. Iya, iya. Loh, Mak, apa yang terjadi? Aduh. Kamu sudah menemukan dirimu yang hilang. Jadi sudah mulai berdamai dan terhubung dengan dirinya sendiri itu tandanya apa? Supaya orang tahu gitu, oh aku sudah berdamai. Apa ya? Yang terpikir di kepalaku ketika masa jenayah ini, yang pertama adalah konten ya. Konten. Maksudnya yang ngerasa penuh gitu ya.
Kayak kan kalau kita ngomong hilang itu kan seakan-akan kayak kosong, tanpa arah dan lainnya. Ini feeling of content, artinya merasa sepertinya hidup saat ini tuh di momen ketika dia menemukan dirinya, itu mungkin momen yang paling baik dalam hidupnya gitu. Feeling kayak oke, ini kayaknya aku berada di posisi yang bagus gitu ya. Dan kedua, terarah. Terarah itu artinya dia tahu di setiap aktivitas, rutinitas yang dia lakukan itu ada maknanya. Artinya sedang mendekatkan dia ke tujuan tertentu. Gitu. Jadi beda antara orang yang anggaplah sehari-hari kerja 9 to 5 yang tidak memiliki tujuan dengan yang memiliki tujuan. Apapun tujuannya. Saya melakukan ini demi naik karir. Saya melakukan ini demi menghidupi keluarga saya. Saya melakukan ini demi punya penghasilan yang cukup, punya tabungan yang cukup untuk kabur ke luar negeri gitu misalkan. Sama-sama 9 to 5, tapi dia punya perasaan bahwa ini mendekatkan dia ke tujuan tertentu. Sehingga dia bisa tolerate penderitaan-penderitaan yang dia alami setiap harinya. Apakah akan tetap menderita? Ya. Tapi kayak quotes-nya, aku lupa ini Frankl atau Nietzsche yang bilang kayak, dia yang punya why can bear anyhow gitu ya. Dia yang punya alasan dan makna bisa menghadapi masalah seperti apapun. The power of why itu ya di situ. Iya, kayak gitu deh. Gitu sih. Jadi tanda atau orang itu bisa tahu kalau dirinya sudah menemukan aku yang sudah lama hilang ini adalah pertama konten. Betul. Yang kedua terarah. Betul. Ya. Itu jawaban yang saya mencoba beranikan buat sekarang. Nggak tahu ntar habis rilis mungkin udah berubah lagi. Dan ketika ada orang yang ngobrol sama kamu di situasi konseling dia sudah seperti itu, berarti itu sudah tanda dia sudah menemukan. Betul. Atau ada tanda lagi satu. Nggak datang lagi konseling ya. Oke, selesai. Tapi memungkinkan nggak? Gimana? Mau ada yang kadang aku bingung ya, kalau klien ini nggak datang tuh gimana? Tidak puas dengan aku, atau masalahnya sudah selesai gitu. Jadi nggak tahu kan, dia nggak ada ngasih kabar lagi gitu kan. Ya itu ini dilema kalau di dunia konseling ya. Ini orang nggak datang lagi nih, udah sembuh, udah pulih, atau dia sebenarnya sebel sama sebelum aku nggak mau datang lagi gitu. Apalagi kan ya kalau dia sudah selesai, ngapain dong dia ngeluarin duit untuk konseling? Dia mikirnya gitu kan. Tapi kok, ini anak gimana kabarnya? Gitu. Tapi kalau orang sudah menemukan, merasa sudah menemukan, mungkin hilang lagi. Mungkin. Ya. Jadi tetap aja ada di. Ya, setiap fase tertentu, setiap perubahan besar tertentu, ya sama kayak ini kita ngomongin misalkan kayak Andreas gitu kan ya. Dia kan bahas tentang grieving, tentang duka. Aku pernah satu talk show buku sama dia, itu banyak yang bilang, ada nggak kemungkinan kehilangan diri dan berduka nih bisa terjadi berbarengan? Gitu. Bisa, anggaplah kayak gini, anggaplah kayak kita punya orang tua yang sakit keras. Atau ada beberapa temanku yang akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendedikasikan hidupnya untuk merawat orang tuanya. Meskipun itu, ya anggaplah itu dilakukan dengan sukarela. Artinya dia menemukan, oke, memang mungkin panggilanku saat ini adalah sebagai perawat orang tua, caregiver. Tapi ketika orang tuanya meninggal, jadi kembali kosong dia. Satu dia berduka, satu dia kehilangan dirinya. Lalu saya sekarang perannya sebagai apa? Gitu. Dia sudah tanda kutip berani mengorbankan karirnya demi menjaga orang tuanya. Terus sekarang orang tuanya nggak ada, kekosongan itu terjadi lagi. Gitu. Jadi aku rasa makanya tadi prinsipnya adalah supaya kita sendiri yang melatih skill kita untuk memberi jawaban. Karena kekosongan baru akan terjadi dan kita butuh skill itu untuk mengisi kembali kekosongan itu. Kemandirian itu sekarang menjadi hal yang mewah ya. Misalnya kemandirian untuk bertanya ke diri sendiri, diri kita sendiri yang bertanggung jawab. Karena ketika kita menggantungkan ke hal-hal di luar diri kita, jadi rapuh gitu ya. Betul. Dan banyak orang kadang suka anti ya untuk mendengarkan diri sendiri karena dia merasa itu egois gitu. Kadang kan kalau aku ngomong sama klienku, oke, kalau kamu maunya gimana? Ya udah, kenapa nggak gitu aja? Dia bilang, aku nggak mau jadi orang kayak gitu kan ya. Aku nggak mau jadi kayak, anggaplah siapa, politisi, entah di Indonesia atau di luar kan, banyak yang buat statement seenaknya, ngomongnya asal tanpa pikir panjang gitu kan ya. Iya, mungkin mereka kan memang menjebelin, tapi menurutku kita bisa sedikit belajar dari mereka. Mereka aja dengan argumen yang kadang sebodoh itu bisa pede gitu loh. Lah kamu sudah mikir tentang diri kamu bertahun-tahun, masa nggak pede untuk membuat jawaban yang ya mungkin ada persen salahnya, tapi menurutku perlu keberanian. Dan worth it untuk dicoba dijalani. Gitu. Karena kalau ngomongin tentang ini ya, politisi atau mungkin semakin berkuasa, katanya ada jebakannya gini,
semakin orang terkenal, semakin orang berkuasa, mereka kehilangan kepekaan untuk orang lain bakalan mikirin aku apa ya. Iya, benar juga. Atau jangan itu yang buat mereka akhirnya berkuasa ya, karena mereka nggak punya sensitivitas itu gitu ya. Yeah. Oke, terima kasih sekali Nagu, dan mungkin di akhir kamu ingin menyampaikan apa selain beli buku ini pastinya ya kan? Kamu bikin sesi atau sesi konseling online bisa ya? Sesi konseling biasanya online ya, seperti biasalah ada di Instagram dan di websiteku. Dan saya juga baru merintis YouTube sekarang. Oh iya, benar. Baru 4.000-an subscribersnya. Setiap minggu ya? Setiap minggu. Setiap minggu, seminggu sekali. Jam berapa? Jam 9 pagi. 9 pagi Bali, artinya 8 pagi sini. Minggu pagi. Hari Minggu pagi ya. Kenapa hari Minggu pagi? Supaya itu juga bisa menjadi pengganti ibadah buat teman-teman. Kan biasanya hari Minggu kan ke tempat ibadah gitu kan ya. Buat yang malas mungkin yang pengen tidur di rumah, dengan khotbah yang ini aja. Akun YouTube-mu? Nago Tejena. Nago Tejena ya. Betul. Jadi teman-teman silakan subscribe akun YouTube-nya Nago Tejena, dan untuk menutup obrolan kami, ternyata jadi teman baik buat diri kita sendiri itu bukan hal yang receh ya. Karena kan banyak orang yang beranggapan, udahlah kamu temenan sama dirimu sendiri. Itu kan hal yang ya receh gitu. Padahal sebenarnya itu penting sekali ya. Penting, betul. Dan buat teman-teman yang habis nonton obrolan ini, setidaknya kamu beranikan diri untuk bertanya ke dirimu sendiri, apa kabar aku ya? Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan mental dan membangun jiwamu. Membangun jiwa. Kita aja ya. Bye. Bye.